Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Maulida Sofia dari kelompok 11. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Akad Sarf dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Adapun pembahasan materi yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama, pengertian akad sarf, yang kedua, dasar hukum akad sarf, yang ketiga, rukun dan syarat akad sarf, dan yang keempat, implementasi akad sarf dalam lembaga keuangan syariah. Langsung saja, pembahasan yang pertama, pengertian akad sarf. Secara bahasa, sarf diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Secara istilah, sarf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi ini dapat dilakukan dengan mata uang sejenis maupun tidak sejenis. Adapun menurut istilah fikih, al-sarf adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai, seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun mata uang. Yang kedua, dasar hukum akad sarf ada 4. Yang pertama, menurut Al-Quran, tidak ada yang menjelaskan tentang jual beli al-sarf di dalam Al-Quran, namun melainkan hanya menjelaskan tentang dasar hukum mengenai jual beli yang pada umumnya. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kedua, menurut hadis, menyatakan bahwa kebolehan melakukan praktek al-sarf didasarkan pada sejumlah hadis Nabi. Salah satunya yaitu dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, boleh menjual emas dengan emas setimbang sebanding dan perak dengan perak setimbang sebanding. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasai. Yang ketiga, menurut ijma, ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual beli dan telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia. Dan yang keempat, menurut Fatwa DSN MUI tahun 2002 nomor 28 tentang jual beli mata uang atau al-sarf. Ketentuan umum transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan A. Tidak untuk spekulasi atau untung-untungan, B. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga, C. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Dan yang D. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai. Selanjutnya, rukun dan syarat akad sarf. Ada 5 rukun al-sarf. Yang pertama, penjual atau al-bai. Yang kedua, pembeli atau al-mustari. Yang ketiga, mata uang yang diperjualbelikan atau objek. Yang keempat, nilai tukar atau sirus sarf. Dan yang kelima, ijab qabul atau sikhat. Lalu dalam sarf ada beberapa syarat jual beli dalam arti khusus, yaitu serah terima sebelum iftirak atau berpisah. Maksudnya yaitu transaksi tukar-menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama maupun yang berbeda. Yang kedua, al-tamatsul atau sama rata. Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram. Syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda maka dibolehkan. Yang ketiga, pembayaran dengan tunai. Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat, tidak mengandung akad khiyar syarat.
Apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-sharf, baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Pembahasan yang terakhir, implementasinya akad sharf dalam lembaga keuangan syariah. Implementasi al-sharf di lembaga keuangan syariah saat ini baru tampak di perbankan syariah. Akad al-sharf pada perbankan syariah merupakan salah satu produk perbankan dalam penyaluran dana. Bank dalam konteks ini bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Prinsip utama dalam melakukan al-sharf adalah pertukaran mata uang secara spot, tunai, dan tidak untuk spekulasi. Menurut Hanafi, terdapat beberapa jenis transaksi valuta asing di dunia perbankan ataupun yang terjadi di pasar falas, yakni yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran yang dilakukan saat itu juga, meskipun dalam praktek transaksi spot akan diselesaikan pada 2 hari kerja berikutnya. Yang kedua, transaksi berjangka. Transaksi berjangka merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan pada beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu berdasarkan sejumlah mata uang tertentu yang lain. Ketiga, transaksi swap. Transaksi swap yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjual falas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir. Yang keempat, transaksi option. Transaksi option yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir. Cukup sekian penjelasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.